Saya Muhammad Arif Hidayat Sunaryono dengan NPM 234101777 Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Prodi Ilkom akan menjelaskan tentang protes volume azan berujung penjara bagi Meliana. Berikut videonya. Protes volume azan berujung penjara untuk Meliana. Agama yang dikenal dalam kehidupan sehari-hari mencakup pemahaman dan pengaturan terhadap segala aspek kehidupan manusia, baik yang bersifat jasmani maupun rohani. Sebagai panduan untuk menjalani kehidupan, manfaat agama dapat dirasakan secara optimal ketika para penganutnya sungguh-sungguh menghayati dan mengamalkan agama tersebut. Dalam mendefinisikan aspek setiap individu dalam mengemukakan definisi agama, tetapi menyusun suatu definisi umum yang dapat mencakup berbagai fenomena yang disebut sebagai agama merupakan tugas yang kompleks dan memerlukan analisis yang mendalam. Di Indonesia, agama memiliki peran sentral dalam kehidupan bermasyarakat di setiap daerah. Agama menjadi fokus dan sarana pemersatu dalam keragaman masyarakat. Agama diartikan sebagai suatu sistem pengajaran tentang Tuhan, dan masyarakat yang menganut agama tersebut akan menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan agama mereka. Meskipun demikian, masalah kepercayaan pada doktrin agama seharusnya menjadi urusan pribadi dan tidak seharusnya dicampuri oleh pihak lain. Kenyataan menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia bersifat majemuk dengan berbagai suku dan agama yang mendalami wilayahnya. Dengan keberagaman ini, potensi konflik dalam upaya menyatukan berbagai aliran dan pandangan agama semakin besar. Setidaknya kelompok yang dianggap utama akan mendominasi dalam usaha mengklaim makna-makna pemahaman keagamaan yang tersebar dalam keberagaman masyarakat. Protes terhadap volume azan yang berujung pada hukuman penjara untuk Meliana menjadi peristiwa yang menciptakan kontroversi di Indonesia. Pada tahun 2018, Meliana, seorang warga negara Indonesia, dihukum penjara 18 bulan. Karena dianggap telah menyebabkan kerusuhan akibat keluhannya terkait penggunaan pengeras suara azan untuk azan di sebuah masjid di Tanjung Balai, Sumatera Utara. Peristiwa ini menguatkan perdebatan tentang kebebasan beragama, toleransi agama, dan hak warga negara untuk menyuarakan pendapat mereka. Beberapa pihak mengkritik hukuman terhadap Meliana, menganggapnya sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan kebebasan berbicara. Mereka berpendapat bahwa setiap individu memiliki hak untuk menyuarakan pendapatnya tanpa takut akan tindakan hukum, asalkan pendapat tersebut diungkapkan secara damai dan tidak merugikan orang lain. Di sisi lain, ada juga pandangan yang mendukung tindakan hukum terhadap Meliana dengan alasan menjaga ketertiban dengan toleransi agama. Beberapa orang melihat perlu adanya batasan atau regulasi terkait penggunaan pengeras suara untuk azan demi menghindari potensi ketidaknyamanan bagi warga yang bukan penganut agama tertentu. Peristiwa ini mencerminkan kompleksitas dalam beragam pemerintah dan masyarakat diharapkan untuk mencari solusi yang menghormati kebebasan beragama sekaligus menjaga harmoni sosial. Isu ini juga dapat memicu perbincangan lebih luas tentang pluralisme dan kerukunan antar agama di Indonesia. Peristiwa Meliana dan kontroversi seputar protes volume azan mencuatkan latar belakang yang menggambarkan dinamika keberagaman dan kompleksitas sosial di Indonesia. Sebagai negara yang membanggakan keberagaman etnis, budaya, dan agama, Indonesia menjadi panggung bagi interaksi antara berbagai keyakinan dan tradisi keagamaan. Ketidaksepakatan terkait volume azan memunculkan dilema antara kebebasan beragama dan hak individu untuk hidup tanpa gangguan. Di satu sisi, azan adalah panggilan untuk ibadah bagi umat Islam. Sementara di sisi lain, penyesuaian volume atau metode pengumuman dapat menimbulkan
ketidaknyamanan bagi warga yang bukan penganut agama tersebut, terutama di lingkungan padat penduduk. Keluhan yang diutarakan oleh Meliana mencerminkan ketegangan yang mungkin timbul dalam upaya mencapai keseimbangan antara keberagaman dan keharmonisan sosial. Hal ini juga mencerminkan kompleksitas dalam menangani isu-isu terkait toleransi antar agama. Masyarakat Indonesia yang dihuni oleh mayoritas Muslim dan minoritas agamanya lainnya dituntut untuk memahami dan menghormati perbedaan keyakinan. Peristiwa ini juga menyoroti pentingnya dialog antar agama dan penyelesaian konflik secara damai. Tanggapan yang beragam terhadap kasus Meliana mencerminkan spektrum opini dan yang ada dalam masyarakat, dari yang mengedepankan kebebasan berbicara hingga yang menekan perlunya menjaga nilai-nilai tradisional dan harmoni sosial. Sebagai negara demokratis, Indonesia dihadapkan pada tugas menemukan titik keseimbangan yang melibatkan semua pihak dengan mengedepankan nilai-nilai toleransi, saling menghormati, dan keadilan. Perjalanan ini menunjukkan bahwa dalam masyarakat yang beragam, tantangan pemeliharaan kedamaian dan persatuan melibatkan perjuangan kontinu untuk mencapai kesepahaman bersama dan keberlanjutan harmoni antar agama. Negara Indonesia memiliki undang-undang dasar yang mengatur mengenai kebebasan beragama. Kebebasan beragama di Indonesia tercantum pada pasal 28E ayat 1 dan 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memeluk agama dan beribadah sesuai dengan keyakinan agamanya, memilih jalur pendidikan, pekerjaan, kewarganegaraan, tempat tinggal di wilayah negara, dan memiliki hak untuk kembali. 2. Hak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pendapat dan sikap sesuai nurani mereka. Negara memiliki tanggung jawab untuk menjamin kebebasan beragama sebagai hak dasar warga negaranya. Namun negara juga menetapkan pembatasan terhadap kebebasan beragama agar setiap individu dapat saling menghormati hak orang lain saat menjalankan hak-haknya sendiri. Setiap warga negara yang melanggar pembatasan yang telah diatur dalam konstitusi akan dikenai sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Peraturan mengenai sanksi secara umum dan pidana. Awalnya KUHP tidak memiliki pasal khusus tentang delik agama. Walaupun terdapat delik yang pada dasarnya dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap agama, yakni pasal 156 KUHP, kemudian setelah diundangkan Undang-Undang Nomor 1 PNPS tahun 1965 tentang pencegahan penyalahgunaan dan penodaan agama, KUHP diperbarui dengan penambahan pasal 156A. Pasal 156A dimasukkan dalam KUHP bagian 5 yang mengatur kejahatan terhadap ketertiban umum dan mengatasi perbuatan terhadap orang atau golongan termasuk golongan suku, agama, keturunan, dan sebagainya. Pasal 156 KUHP merupakan tambahan untuk menegaskan tindak pidana terhadap agama. Keputusan ini menimbulkan kontroversi di berbagai lapisan masyarakat. Menurut Hendradi, Ketua Setara Institut Hukuman yang diberikan kepada Meliana mencerminkan keputusan peradilan yang keliru dari Pengadilan Negeri Medan. Menurutnya, majelis hakim secara paksa memutuskan perkara yang seharusnya tidak dapat dikategorikan sebagai peristiwa hukum. Hendradi menyatakan bahwa proses pengadilan Meliana tidak mencerminkan semangat Pancasila dan UUD 1945, melainkan dipengaruhi oleh tekanan dari massa. Dia menyebutnya sebagai bentuk trial by the mob yang merusak integritas lembaga peradilan. Selama persidangan, tekanan psikologis terhadap hakim, jaksa, terdakwa, dan penasehat hukumnya terus berlangsung dengan adanya kehadiran anggota ormas dan kelompok intoleran. Tindakan yang dilakukan oleh Meliana seharusnya dianggap sebagai bentuk kritik yang wajar
Keluhannya terkait dengan volume suara masjid yang dianggap terlalu keras dan bukan suatu bentuk penghinaan terhadap substansi atau makna dari kalimat azan itu sendiri. Tidak ada bukti yang jelas yang menunjukkan bahwa protes Meliana terhadap volume azan merupakan bagian dari penodaan agama. Hakim tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan selama persidangan, seperti rekaman suara atau video yang terkait dengan tuduhan yang diarahkan kepada Meliana. Meskipun ahli dihadirkan dalam persidangan untuk menjelaskan bahwa bukti rekaman seharusnya dihadirkan, tidak ada bukti yang dapat membuktikan bahwa Meliana bersalah. Pemaparan bukti yang diajukan oleh jaksa hanya berupa toa dan amplifier yang tidak membuktikan tuduhan terhadap pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap seseorang yang dituduh melakukan tindak pidana penistaan agama. Sekian dari saya, terima kasih.